Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahmat dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan sedikit tentang poin-poin penting dari artikel yang sudah kita review, di mana artikel ini membahas tentang agama Islam bukan hanya cuman agama semata, bukan hanya kepercayaan, tetapi sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia, di mana mereka semua berpatokan kepada agama Islam tersebut. Nah, penasaran kan? Berikut adalah pemaparan sedikit poin-poin penting dari artikel konsep Islam sebagai way of life. Nah, pada poin pertama yakni ada keterkaitan spiritual dan kesejahteraan. Dalam menghadapi kecemasan dan tekanan hidup, Islam menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual dan materi, seperti praktik ibadah, di mana praktik ibadah seperti sholat dan puasa merupakan sarana utama untuk mencapai kesejahteraan rohani. Keteraturan ibadah memberikan stabilitas emosional dan meningkatkan ketahanan mental. Yang selanjutnya ada meditasi dan refleksi, yakni penerapan konsep mencakup praktik meditasi dan refleksi atas ajaran agama untuk mencapai kedamaian batin, mengatasi stres, dan meningkatkan kesadaran diri. Yang selanjutnya ada keseimbangan hidup. Muslim dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban spiritual dan tuntutan modern yang serba cepat, dengan mengintegrasikan nilai spiritual dalam rutinitas sehari-hari tanpa mengorbankan produktivitas. Yang selanjutnya ada dukungan mental, yakni keyakinan pada takdir, tawakal pada Allah, dan penekanan pada nilai positif, memberikan dukungan emosional dan mental dalam menghadapi tantangan. Yang terakhir ada gaya hidup, yakni konsep kesederhanaan membawa kepuasan hati yang lebih dalam, mengurangi tekanan dari konsumerisme, dan menciptakan gaya hidup seimbang dan bermakna. Yang selanjutnya adalah Islam memberikan panduan jelas bagi umat muslim dalam mengambil keputusan etis di tengah tantangan moral masa kini. Seperti yang pertama adalah keputusan sehari-hari. Etika Islam menjadi dasar tindakan dengan nilai kejujuran, amanah, dan kasih sayang sebagai pedoman. Yang kedua adalah tantangan moral. Islam menawarkan cara dan petunjuk untuk menghadapi korupsi, kecurangan, dan perilaku tidak etis. Yang ketiga adalah dilema etis. Ajaran Islam membantu umat dalam masalah kompleks seperti bioetika, teknologi, dan perubahan sosial dengan kerangka etika yang tetap. Yang keempat adalah hubungan sosial. Nilai keadilan, toleransi, dan saling menghormati menjadi dasar terciptanya masyarakat yang harmonis. Dan yang terakhir adalah profesional dan bisnis. Etika Islam diterapkan dalam dunia kerja dan usaha, menggabungkan kesuksesan dengan integrasi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Yang nomor 3 adalah tantangan dan peluang keadilan sosial dan ekonomi. Meskipun konsep keadilan sosial dan ekonomi Islam berpotensi besar, implementasinya menghadapi tantangan itu ada banyak. Yang pertama, zakat dan infak. Terdapat kendala dalam implementasi zakat dan infak sebagai instrumen keadilan sosial, termasuk kesulitan dalam pengumpulan dan distribusi. Yang kedua, perbedaan ekonomi. Pembahasan mendalam diperlukan mengenai kesulitan dalam mengatasi ketidaksetaraan dan perbedaan ekonomi serta peran Islam dalam distribusi kekayaan. Yang ketiga, keadilan distributif. Tantangan timbul dalam menerapkan prinsip keadilan distributif seperti masalah ketidaksetaraan upah dan perbedaan peluang kerja. Yang keempat, peluang pemberdayaan. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah pemberdayaan ekonomi, komunitas, koperasi, dan usaha bersama untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Yang terakhir, sektor publik, yaitu konsep keadilan sosial juga diterapkan dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan akses yang setara bagi seluruh masyarakat. Peran politik Islam dalam mengatasi krisis dan ketidakstabilan. Politik Islam memberikan landasan bagi tindakan politik yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Krisis humaniter.
Politik Islam memberikan tanggapan efektif terhadap krisis humaniter seperti bencana dan konflik melalui penyediaan bantuan dan upaya-upaya pembangunan kembali pasca krisis. Kemudian pencegahan konflik. Politik Islam berperan dalam mencegah konflik dan radikalisasi dengan menerapkan konsep perdamaian, dialog antaragama, dan pencegahan ekstremisme untuk harmoni sosial. Lalu ada partisipasi politik, yaitu mendorong partisipasi politik yang membangun rasa tanggung jawab untuk membangun sistem yang adil, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan publik. Pembangunan ekonomi, mengkaji peran politik dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan, merancang kebijakan yang mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan. Dan terakhir ada tantangan global, membahas cara politik Islam merespon tantangan seperti perubahan iklim, migrasi, dan ketidaksetaraan global, menggunakan prinsip Islam sebagai panduan kebijakan. Nah, selanjutnya ke keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Muslim ditantang untuk memelihara identitas Islami dalam menghadapi arus modernitas dan globalisasi. Yaitu yang pertama ada pemeliharaan nilai. Fokus pada cara memelihara nilai-nilai tradisional Islam seperti kesederhanaan, kerja keras, tanggung jawab keluarga dalam rutinitas modern. Yang kedua ada adaptasi teknologi. Islam mendorong adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi seperti media sosial, interaksi global tanpa kehilangan esensi nilai agama. Yang ketiga ada pendidikan karakter. Pendidikan modern dipandang sebagai sarana untuk membentuk karakter melalui penyampaian nilai moral dan etika Islam, menciptakan generasi muslim yang berdaya saing dan berakhlak. Yang keempat ada pertahanan identitas. Strategi konkret ditekankan untuk mempertahankan identitas Islami di tengah arus sirkulasi, membuat kesadaran identitas yang kuat tanpa menolak perkembangan positif. Yang terakhir ada partisipasi positif. Nah, partisipasi positif ini Muslim didorong untuk berpartisipasi secara positif dalam masyarakat modern dengan seni, politik, dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Jadi, kesimpulan dari artikel ini bahwa konsep Islam sebagai way of life terbukti merupakan panduan menyeluruh yang mencakup spiritual, sosial, ekonomi, dan politik, memberikan arah yang jelas di tengah kompleksitas modern. Integrasi ajaran Islam dan ketertarikan spiritualitas kesejahteraan membentuk individu yang sadar diri dan bertanggung jawab. Konsep ini relevan dan mampu memberikan solusi terhadap krisis dan permasalahan masyarakat melalui implementasi keadilan sosial, ekonomi, dan peran politik Islam. Kemampuan memelihara tradisi sambil beradaptasi dengan modernitas memperkuat peran Islam sebagai pendorong perubahan positif. Jadi, konsep ini memberikan landasan moral, etika, dan pedoman hidup yang kuat, memungkinkan umat muslim menjaga identitas dan berpartisipasi positif dalam dinamika masyarakat global. Demikian rangkuman pemaparan artikel dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.